Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eko dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Arlin Zafira Kurniawan dari kelas 10E nomor absen 7. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah Kerajaan Tarumanegara. Banyak kerajaan di Pulau Jawa yang bercorak Hindu, Buddha, maupun Islam. Salah satu kerajaan bercorak Hindu yang terkenal sekaligus tertua di Pulau Jawa adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini juga meninggalkan banyak benda bersejarah yang mengungkap kisah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 hingga 382 Masehi di tepi Sungai Citarum, yang sekarang masuk ke wilayah Lebak, Banten. Selanjutnya saya akan membacakan sejarah awal berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini didirikan oleh Jaya Singawarman pada abad keempat Masehi, yaitu sekitar tahun 358 Masehi. Ia merupakan seorang maharesi dari India, lebih tepatnya dari daerah Salankayana yang datang ke Nusantara karena wilayah asalnya diserang Kerajaan Magadha. Setelah tiba di Jawa Barat, ia meminta izin kepada Raja Dewa Warman ke-8 dari Kerajaan Salangkanegara untuk membuka pemukiman baru. Nah, dari pemukiman tersebut kemudian berkembang menjadi Kerajaan Tarumanegara yang berpusat di sekitar Sungai Citarum. Nah, Raja Jayasinghawarman ini terpaksa mengungsi ke Jawa Barat karena kerajaannya diserang oleh Kerajaan Magadha. Kemudian, pada masa itu, wilayah Jawa Barat berada di bawah kekuasaan Kerajaan Salangkanegara yang dipimpin oleh Raja Dewa Warman ke-8. Kemudian setelah meminta izin dan disetujui, ia mulai membangun kehidupan baru di daerah tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu, pemukiman ini berkembang menjadi sebuah kerajaan yang dikenal sebagai Tarumanegara. Nama Tarumanegara sendiri berasal dari kata Taruma yang diambil dari nama Sungai Citarum, serta negara yang berarti negara atau kerajaan. Hal ini menunjukkan bahwa sungai itu memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat pada masa itu. Letak kerajaan itu berada di sekitar Sungai Citarum yang sangat menguntungkan karena sungai menjadi sumber kehidupan, jalur transportasi, serta sarana perdagangan. Sejak awal berdirinya, Tarumanegara itu sudah menunjukkan perkembangan yang pesat dalam bidang sosial maupun politik. Wilayah kekuasaannya bahkan meluas hingga mencakup ke daerah Banten, sampai Cirebon, yang menandakan bahwa kerajaan ini sudah cukup kuat sejak awal berdirinya. Kemudian selanjutnya adalah masa kejayaan dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan ini itu mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman yaitu tahun 395 hingga 434 Masehi. Pada masa ini, wilayah kekuasaan itu diperluas dengan menaklukkan raja-raja kecil di Jawa Barat. Selain itu, dilakukan pembangunan besar seperti sungai dan pelabuhan untuk mendukung perekonomian. Kebijakan ini membuat Tarumanegara menjadi kerajaan yang maju dan makmur. Nah, salah satu faktor utama kejayaan tersebut adalah keberhasilannya dalam memperluas wilayah kekuasaan. Selain menaklukkan berbagai kerajaan kecil, ia juga fokus pada pembangunan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan sungai. Ia memerintahkan pembangunan dan perbaikan berbagai aliran sungai seperti Kali Gangga, Sungai Cisuba, Sungai Cupuh, Sungai Sarasah atau Cimanuk, serta Sungai Gomati dan Candrabaga yang kini dikenal sebagai Sungai Bekasi. Tidak hanya itu, ia juga memerintahkan pedalaman Sungai Citarum sebagai sungai utama kerajaan. Semua pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam bidang pertanian dan perdagangan. Nah, pada masa itu, sungai memiliki peran yang sangat penting sebagai jalur transportasi dan juga distribusi barang. Dengan adanya pembangunan tersebut, hasil pertanian itu dapat diangkut dengan lebih mudah dan perdagangan menjadi lebih lancar. Hal ini membuat perekonomian kerajaan berkembang pesat. Selanjutnya adalah keadaan kerajaan eh, Tarumanegara pasca kepemimpinan Raja Purnawarman.
Setelah masa kejayaan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami penurunan. Kerajaan dipimpin oleh beberapa raja penerus hingga raja akhir, yaitu Raja Linggawarman. Karena tidak memiliki putra, kekuasaan diteruskan melalui pernikahan putrinya dengan Tarusbawa. Hal ini menjadi awal berdirinya Kerajaan Sunda dan berakhirnya Tarumanegara. Nah, setelah wafatnya Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara itu tidak langsung runtuh tetapi dilanjutkan oleh raja-raja penerus seperti Wisnuwarman, Indrawarman, dan beberapa raja lainnya. Namun tidak seperti pada masa Purnawarman, kekuatan kerajaan itu mulai perlahan menurun. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh melemahnya kepemimpinan, berkurangnya kontrol terhadap wilayah yang luas, serta munculnya kekuatan-kekuatan baru di sekitar wilayah tersebut. Akibatnya, Tarumanagara itu tidak lagi menjadi kerajaan yang dominan seperti sebelumnya. Nah, puncak dari masa kemunduran ini terjadi pada masa pemerintahan raja terakhir, yaitu Raja Linggawarman. Ia tidak memiliki anak laki-laki, melainkan hanya memiliki dua orang putri, sehingga salah satu putrinya dinikahkan dengan Tarusbawa. Melalui pernikahan tersebut, kerajaan akhirnya jatuh kepada tangan Tarusbawa. Ia kemudian mendirikan kerajaan Sunda sebagai kelanjutan dari kekuasaan sebelumnya. Peristiwa ini itu menandai berakhirnya kerajaan Tarumanegara sebagai kerajaan yang berdiri sendiri. Dengan demikian, Tarumanegara tidak benar-benar hilang, tetapi mengalami transformasi dari Kerajaan Tarumanegara yaitu menjadi Kerajaan Sunda yang melanjutkan sejarah di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya adalah beberapa raja yang pernah menjabat di Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada Jayasingawarman, kemudian Darmayawarman, Purnawarman, Wisnuwarman, Indrawarman, Candrawarman, Suryawarman, Kertawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, Nagajayawarman, dan yang terakhir adalah Linggawarman. Selanjutnya, ini adalah beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Kerajaan Tarumanegara. Nah, keberadaan Kerajaan Tarumanegara ini dapat dilihat dari 7 buah prasasti yang berkisah tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Sebagian besar prasasti itu ditemukan di daerah Bogor, dan penamaan 7 prasasti tersebut didasarkan pada lokasi penemuan masing-masing prasasti. Nah, prasasti yang pertama adalah Prasasti Ciaretan. Pada prasasti ini terdapat gambar telapak kaki, lukisan laba-laba, dan huruf ikal melingkar. Prasasti Ciaretan ini berisi Fikra, Fikrantasya Vanipat Sri Matah Purnafarmanah, Taruman Garendrasya, Visnoriva Padatfayam. Nah, arti dari tulisan-tulisan tersebut adalah inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, yaitu Dewa Pemelihara. Ialah telapak yang mulia Sang Purnawarman, Raja di negeri Taruma, Raja yang gagah berani di dunia. Nah, bekas lapak kaki pada prasasti Ciaretan itu melambangkan kekuasaan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti. Disebutkan bahwa kedudukan Raja Purnawarman diibaratkan Dewa Wisnu, dewa kepercayaan Hindu yang bertugas memelihara alam semesta. Artinya, Raja Purnawarman itu dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Penggunaan cetakan telapak kaki di masa itu mungkin dimaksudkan sebagai tanda keaslian, mirip dengan tanda tangan pada zaman sekarang. Selanjutnya adalah Prasasti Kebun Kopi. Prasasti ini ditemukan di perkebunan kopi di Kampung Muara Hilir, Bogor. Isi prasasti kebun kopi ini tulisan huruf Pallawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Kalimat yang tercetak pada prasasti kebun kopi adalah Jaya Visalaya, Tarumendrasya Hastina, Airwa Tabasya, Vibatidam Padatyayam. Yang artinya adalah di tempat ini, di sini kelihatannya terdapat gambar sepasang telapak kaki yang mirip dengan Airawata, gajah yang sangat kuat, penguasa di Taruma atau lebih dikenal Tarumanegara dan kejayaan kerajaan. Airwata sendiri adalah gajah kendaraan Dewa Indra, Dewa Cuaca, dan Raja Kahyangan. Kemudian selanjutnya adalah Prasasti Jambu. Ditemukan di perkebunan jambu di Bukit Pasir, Koleyangka, Bogor. Isi prasasti ini adalah tapak kaki. Ini adalah tapak kaki Sri Purnawarman, Raja Tarumanegara. Baginda termasyhur, gagah berani, jujur dan setia menjalankan tugasnya.
Selanjutnya, yang keempat adalah prasasti Cideng Hiang, disebut juga prasasti Lebak, yang ditemukan di tepi sungai Cideng Hiang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten pada tahun 1947. Prasasti ini berisi dua baris kalimat yang berbentuk puisi yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti ini mengagung-agungkan keberanian Raja Purnawarman. Selanjutnya adalah prasasti Pasir Awi. Sayangnya, prasasti ini belum bisa dibaca oleh para ahli, jadi kita belum bisa tahu apa isi dari prasasti Awi ini. Kemudian selanjutnya adalah prasasti Muara Cianten yang ditemukan di tepi Sungai Cisadane. Tetapi isi dari prasasti ini juga belum diketahui oleh para ahli. Selanjutnya adalah prasasti Tugu. Dalam prasasti ini disebutkan mengenai pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak. 6.112 tombak itu setara dengan 11 kilometer. Nah, aliran air itu diberi nama Gomati yang dibangun dalam waktu 21 hari. Selanjutnya adalah masa keruntuhan dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, kemunduran Kerajaan Tarumanegara ini mulai terjadi pada masa pemerintahan Sudawarman. Salah satu penyebabnya adalah pemberian otonomi kepada raja-raja bawahan tanpa pengawasan yang kuat, sehingga melemahkan kekuasaan pusat. Selain itu, munculnya kerajaan pesaing seperti Kerajaan Galuh juga memperparah keadaan. Pada akhirnya, saat pemerintahan Linggawarman, Tarumanagara pecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan juga Kerajaan Galuh. Nah, keruntuhan Tarumanegara ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi secara bertahap. Kemunduran ini tuh mulai terlihat pada masa pemerintahan Sudawarman. Pada masa ini itu kekuatan kerajaan mulai melemah dibandingkan dengan masa kejayaan sebelumnya. Salah satu penyebab utamanya adalah kebijakan dari raja-raja sebelumnya yang memberikan wewenang atau otonomi kepada raja-raja bawahan di daerah sehingga mereka merasa kurang terikat dengan Tarumanegara. Akibatnya, hal ini membuat kekuasaan pusat semakin melemah karena daerah-daerah yang sebelumnya berada di bawah kendali Tarumanegara mulai berjalan sendiri-sendiri. Selain faktor internal tersebut, muncul juga faktor eksternal yang mempercepat keruntuhan, yaitu bangkitnya kerajaan pesaing, seperti Kerajaan Galuh. Nah, kerajaan ini berkembang menjadi kekuatan baru di wilayah Jawa dan mulai menyaingi Tarumanegara. Kondisi ini memicu konflik dan pemberontakan yang semakin memperlemah kerajaan. Situasi juga semakin memburuk ketika Raja Linggawarman, yaitu raja terakhirnya, tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris. Pada akhirnya, Kerajaan Tarumanegara eh, tidak dapat dipertahankan sebagai satu kesatuan, sehingga kerajaan ini pecah menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda dipimpin oleh Tarus Bawa yang merupakan menantu Linggawarman, sedangkan Kerajaan Galuh dikuasai oleh Fretikan Dayon. Peristiwa ini menandai berakhirnya Kerajaan Tarumanegara sebagai kerajaan besar sekaligus menjadi awal munculnya kekuasaan baru di wilayah Jawa Barat. Berikut daftar pustaka, yaitu sumber-sumber yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.